tahun 50-an saya pelajari banyak sekali orang tokoh nasional yang menolak untuk diangkat jadi menteri dengan alasan dia tidak mampu. Sekarang orang diangkat jadi menteri, disiarkan secara live ketika pengumuman itu dibacakan, mereka berpelukan dengan keluarga, bercium-ciuman, dan ada yang bersujud syukur, seolah-olah itu bukan beban, tapi itu kayak rezeki atau anugerah lah paling kurang. Saya mau ke Akbar Faisal. Pertanyaannya, apa yang mendorong tim transisi meminta atau mendorong Pak Jokowi sendiri meminta catatan dari KPK terhadap calon-calon menteri yang akan diangkat? Bukankah itu hak prerogatif presiden? Kenapa presiden harus sharing dengan lembaga lain? Saya menyebutnya niat baik, Pak Karni. Saya menyebutnya niat baik untuk sebuah situasi bernegara. Ada orang yang menyebutnya terobosan. Saya lebih memilih menggunakan diction sebuah awal tentang apa yang kita sebut dengan niat baik. Niat baik macam apa? Saya kebetulan agak tahu sedikit bagaimana perjalanan Pak Jokowi menjadi presiden ya. Berbulan-bulan saya ikut sama beliau berkeliling Indonesia, berkampanye. Kemudian setelah selesai kampanye dan kemudian diminta oleh beliau untuk membantu beliau di tim transisi, yang saya lihat adalah sebuah keinginan dari beliau untuk memulai sesuatu, menghadirkan sesuatu, menghidupkan sesuatu yang kita sebut sebuah harapan tentang negara yang bersih. Orang boleh mengatakan ini bahasa yang lebay, monggo saja. Di Facebook saya dihajar, ya memang salah satu tugasnya tim transisi itu untuk dihajar, memang nggak apa-apa sih. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Karni, justru sebenarnya ini adalah sebuah awal untuk melihat seberapa besar sih niat keinginan Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi JK tentang setidaknya pada satu isu besar yang dihadapi oleh negara ini bernama pemberantasan korupsi. Semua yang dikatakan oleh kawan saya, sahabat saya, Deputi yang baru KPK, Mas Johan Budi, itu saya amini dan begitulah adanya. Sekaligus juga saya menambahkan bahwa sebelum Pak Jokowi datang, sebelum Pak Jokowi datang dan Ibu Rini bersama Mas Hasto atas nama tim transisi datang menyerahkan nama itu, ada proses sebelumnya. Kami di tim transisi berlima minus Mas Hasto yang lagi ada di Skotlandia waktu itu, datang bertemu dengan pimpinan KPK dan kami diterima oleh 2 atau 3 orang deputi di KPK menjelaskan tentang 8 agenda besar pemberantasan korupsi yang dihadapi oleh bangsa ini dan diharapkan menjadi fokus pemerintahan Jokowi jika ke depan setidaknya dalam hal pemberantasan korupsi. Kami sangat berterima kasih kepada KPK tentang informasi itu dan kemudian itulah yang kami bawa ke tim transisi dan kami jelaskan, kami sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa ini loh yang dari KPK. Maka kemudian agenda selanjutnya diputuskan bahwa nama-nama yang dipilih oleh beliau, saya menggarisbawahi dipilih oleh beliau karena masih banyak yang menganggap bahwa kami di tim transisi yang memilih nama, sama sekali bukan. Kami hanya menyiapkan arsitekturnya. Arsitektur itu saya bisa bahasakan sebagai menyiapkan argumentasi akademis tentang pos-pos kementerian. Soal nama tetap kembali menjadi prerogatifnya presiden, itu kemudian dibawa ke KPK dan PPATK. Kembali pada pertanyaan Bang Karni, saya merasa ini adalah sesuatu awal yang bagus.
setidaknya masyarakat bisa melihat, oh iya, ternyata Pak Jokowi tidak bermain-main pada berbagai kampanyenya dulu tentang pemberantasan korupsi. Dan itu bisa dicatat oleh bangsa ini, bahwa presiden yang baru dilantik segera berkomunikasi dengan para pihak untuk menyelesaikan atau setidaknya menghapuskan kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi oleh pemerintahannya atau pada orang terdekatnya bernama menteri tadi. Baik, tapi apakah orang-orang yang namanya dibawa atau diminta catatan dari KPK itu betul-betul orang yang sudah diberitahu bahwa dia calon menteri, atau nama-nama yang random aja atau yang dikumpulkan oleh tim transisi saja udah dibawa ke KPK? Pada salah satu jumpa pers yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak JK yang kami dampingi semuanya di rumah transisi sekitar sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu sebelum hari ini, itu Pak Jokowi menjelaskan tentang komposisinya. Seperti tadi ada cukilannya, 18 profesional, 16 profesional partai. Ada perdebatan tentang profesional partai dan menurut saya itu sudah selesai. Nah, pada level profesional partai itu pasti saya ingin menyampaikan bahwa ribuan nama yang masuk Bang Karni, ribuan nama yang masuk dan kemudian saringannya oleh beliau berdua, karena kan pemegang mandatnya beliau, bukan kami di tim transisi. Nah, untuk partai politik sendiri itu juga dengan meminta atau menunggu atau menerima nama-nama dari pimpinan parpol masing-masing dengan porsi yang sudah disepakati. Dan kemudian mengerucut, maka kemudian kemarin ada 43 nama seperti yang dikatakan Mas Johan Budi tadi diserahkan kepada KPK. Selanjutnya itu kemudian menjadi, apakah yang diklarifikasi ini tahu namanya diserahkan ke KPK? Atau setidaknya dia udah dikasih tahu dia salah satu calon menteri, ada kemungkinan namanya diminta klarifikasi dari KPK? Bisa saja dia tahu, tapi bisa juga dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, alangkah kasihannya ya, dia gak kepingin jadi menteri, namanya kemudian diklarifikasi. Saya bayangkan ada orang yang pokoknya siapapun yang kata saya gak mau jadi menteri. Saya tidak ingin namanya harus saya tidak ingin terlalu banyak bercerita tentang itu karena bisa jadi lucu di sini. Saya sudah mengatakan tadi sebenarnya cluenya bahwa ada 2.700 nama yang masuk. Setidaknya nama-nama yang disaring dari berbagai proses tadi menjadi 200, 100, dan 60 itu adalah nama-nama yang sebenarnya juga berpikir untuk menjadi menteri, termasuk dari partai politik. Jadi menurut saya Pak Karni tidak terlalu penting saya jawab pertanyaan itu. Yang pasti saya ingin mengatakan bahwa nama-nama yang disaring itu dan diserahkan itu adalah nama saya rasa ingin berbuat lebih banyak bagi negerinya, setidaknya dalam posisi menteri. Meskipun tadi Presiden Jan Cukus mengatakan kenapa tidak menganggap itu sebagai sebuah cobaan yang luar biasa. Cara pandangnya saja Pak Presiden. Bagaimana sekarang ya, kalau nama-nama itu dari partai yang pendukung utama lah seperti PDIP, tiba-tiba catatannya merah, akan jadi dilema besar kalau itu harus dicoret, dilema juga kalau itu harus diakomodir oleh Pak Jokowi. Artinya bebannya balik ke presiden dan wakil presiden yang notabene sebetulnya punya hak prerogatif yang mana aja dipilih. Saya tidak terlalu paham mekanisme di KPK dan kita juga tidak mau terlalu mencampuri soal itu. Kita, Pak Jokowi dalam hal ini itu sudah menyerahkan ke sana. Ada mekanisme yang tadi dikatakan Mas Budi, Johan Budi, ada komunikasi antara Pak Jokowi dengan pimpinan di KPK. Tentu saja ada berbagai pola yang dipakai. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ternyata yang diajukan oleh partai politik itu tadi itu mendapat stabilo seperti itu? Saya rasa itu sebuah risiko ya. Makanya saya tadi sebelum poin ini saya sampaikan bagaimana mekanisme di KPK ya. Tadi Mas Johan Budi mengatakan mungkin bisa saja misalnya nama itu menjadi bagian atau ada serempetan
pada kasus yang sedang masuk pada penyidikan dan penyelidikan dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi saya setuju dengan Bang Garni bahwa tentu saja itu risiko bagi partai politik yang menyodorkan nama itu, dan saya rasa Pak Jokowi dengan, saya belum tahu sikap beliau, tetapi di bayangan saya, karena beliau ini orangnya sangat cepat mengambil sikap, ya mungkin dia mengatakan mungkin ya ditolak atau ada catatannya, kita tidak mau menerima risiko. Saya nggak ngerti Bang Garni, saya tidak siap mendengarkan pertanyaan ini, tetapi kira-kira itu yang saya bayangkan, bahwa tidak terlalu bagus bagi dirinya dan pemerintahan apabila ketika sudah meminta tanggapan atau catatan dari KPK dan memang datang catatan itu dan tetap dipakai. Tetapi yang ingin saya katakan, saya jaminkan adalah dari apa yang saya tahu, Pak Jokowi sangat-sangat menghormati catatan-catatan itu, karena itu tentu saja masalah baginya apabila tetap dilanjutkan. Tetapi dengan catatan pula, selama masih bisa kasus itu barangkali ya, saya tidak terlalu ngerti Pak Johan Budi bagaimana menerjemahkan orang yang terstabilo merah dan seterusnya itu. Pak Jokowi menyebut istilah apa? Kami tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya setuju dengan itu. Maka kemudian Pak Garni, saya tidak punya jawaban yang terlalu tegas kepada Anda menyangkut ini, tetapi saya ingin meyakinkan Anda, Pak Jokowi sangat-sangat mempertimbangkan itu, karena tidak ingin juga pemerintahnya repot karena itu. Iya, tapi masih ada yang mengganjal sebenarnya. Orangnya dapat stabilo merah atau kuning ya, yang notabene dia sangat-sangat belum tentu bersalah. Udah terdakwa pun orang masih belum tentu bersalah. Hanya gara-gara itu kalau di sidang dia nggak punya hak tentunya. Tapi gara-gara itu gugur, disqualified untuk menjadi calon menteri. Gimana pertimbangannya? Saya yakin Pak Jokowi ketika meminta KPK untuk terlibat, tanda petik terlibat dalam hal nama-nama ini, telah mempertimbangkan risiko-risiko ini. Satu. Yang kedua, saya yakin pula KPK dengan kredibilitas yang telah mereka capai hari ini tidak akan mudah dan tergopoh-gopoh atau gerasa gerusu untuk memberikan stabilo tadi itu. Tentu saja kita tahu yang namanya merah kuning dan segala macam persepsi kita orang politik ini tentu saja ada artinya. Maka kemudian saya beranggapan bahwa ini adalah awal yang baik bagi sebuah pemerintahan yang baru dengan berbagai persoalan itu tadi, dan Pak Jokowi tentu saja tahu risiko yang dihadapi dengan terobosan untuk meminta masukan dari KPK dan PPATK itu. Jadi Pak Garni, saya ingin mengatakan bahwa lebih bagus barangkali kita melihat dari sisi yang lain, bahwa ini adalah sebuah niat baik dari pemerintahan yang baru dengan kecintaan rakyat yang luar biasa. Anda bisa melihat pestanya kemarin, dan itu adalah poin bagi pemerintahan ini, bahwa kemudian ada risiko yang akan dihadapi dengan apabila nama-nama yang diberi catatan tadi itu tetap dipakai. Toh kita juga tidak tahu kan siapa yang diberi catatan itu. Ini juga sebenarnya sudah berbahaya juga Mas Johan, karena sudah beredar keluar nama yang K3 juga gitu ya. Bahkan sore ini yang dapat merah berdapat kuning juga benar atau tidak. Ya, itu yang menurut saya juga jadi kepikiran juga ya. Tetapi ya itulah, kita berada di ruang publik dan ini adalah kepentingan publik. Kadang-kadang kita tidak bisa memuaskan semua pihak seperti yang saya sampaikan tadi dengan langkah Pak Jokowi ini. Tetapi menurut saya Pak Garni, kita lihat dari sisinya tadi itu, ini sebuah awal tentang niat baik berpihak pada pemberantasan korupsi itu. Baik pemirsa, mungkin saya juga sama dengan Sujiwo Tejo tadi, revolusi mentalnya belum tuntas. Jadi saya khawatir teman-teman saya yang saya harapkan jadi sore ini beredar dia masuk daftar merah. Jangan-jangan juga jadilah teman ini.
Nah kalau Sujiwo Tejo diam-diam namanya yang dimasukin, saya pikir kalau dimasukkan juga ke KPK, dia juga dapat. Jangan merendahkan saya, Pak. Saya sudah presiden, jadi saya nggak akan menerima jabatan menteri. Ya kan nama Anda bisa masuk tanpa Anda tahu. Loh, nggak mungkin presiden kok. Itulah bedanya saya sama Pak SBY. Ada presiden baru, Pak SBY jadi mantan. Saya tetap presiden, Pak. Padahal maksud saya namanya pasti merah di KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemberantasan Kesusilaan. Kita lihat saja. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Jokowi JK mencari menteri yang bersih. Sekarang saya mau ke Fadlizon, Wakil Ketua DPR. Selamat. Terima kasih Pak. Tadi saya agak bingung waktu masuk ruangan, banyak pengawal saya lihat. Nggak ada. Rupanya ada Wakil Ketua DPR. Nggak ada ya? Nggak pakai pengawal. Oke. Apa pandangan Anda, Fadli, terhadap tadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dan juga apa yang dilakukan oleh KPK? Ya, terima kasih Pak Karni. Memang kita harus kembalikan bahwa masalah pengangkatan pemberhentian menteri sebagai pembantu presiden itu kan hak prerogatif presiden, dan itu jelas di dalam konstitusi kita pasal 17 ya. Dan bahkan kalau kita merunut lagi ke penjelasan yang sudah dibuang itu karena amandemen, itu dijelaskan di situ semangat dari menteri itu adalah harus mengetahui seluk-beluk lingkungan pemerintahan atau departemen yang akan dipimpinnya. Jadi semangatnya itu zakon kabinet sebetulnya. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Faisal bahwa kita harus menghargai niat dan tujuan. Tapi kadang-kadang niat dan tujuan itu belum tentu caranya menjadi tepat gitu ya. Ketika misalnya presiden yang mempunyai hak prerogatif itu memberikan nama-nama kepada sebuah lembaga KPK, niatnya bagus, tujuannya saya kira juga bagus untuk menciptakan nanti kabinet yang betul-betul orang-orangnya bersih dari masalah-masalah korupsi. Tetapi saya kira masalahnya kemudian ada penyeleksian di situ. Jadi misalnya dari 43, kemudian belum tentu juga itu menjadi 34 karena belum tentu semua dimasukkan dari 43 itu kan. Nah, berarti siapa yang menentukan kekuasaan itu ada di mana? Apakah ada di presiden atau sudah ada di KPK gitu ya? Seharusnya sebaiknya gitu ya, sarannya itu kalau misalnya memang assessment itu perlu dilakukan secara diam-diam, atau kalau mau terbuka sekalian diumumkan kepada publik. Ini loh nama-nama calon-calon menteri yang akan kita pilih dari nama-nama ini. Nah, kalau sekarang ini bisa menimbulkan masalah itu tadi, interpretasi sebenarnya siapa yang punya prerogatif akhirnya. Kemudian di sisi lain juga akan ada masalah termasuk pada orang-orang yang bersangkutan. Ya, assessment terhadap menteri itu misalnya kepada KPK, PPATK, mungkin Badan Intelijen Negara dan sebagainya, kan bisa dilakukan secara privat, secara pribadi. Saya mau ada ini nama-nama tertutup misalnya atau dibuka, atau terbuka sekalian jadi masyarakat akan menilai dan akan ada laporan masyarakat. Nah, ini jangan sampai ada persepsi justru sekarang ini menggunakan tangan KPK untuk memang melakukan seleksi awal yang memang tidak diinginkan oleh presiden misalnya gitu ya. Jadi kalau istilahnya yang waktu itu dalam bahasa Jawanya itu apa? Nabok nyilih tangan gitu. Ya, jadi mau nabok orang tapi minjem tangan orang gitu ya. Ini jangan sampai itu yang terjadi gitu. Nah, jadi lebih bagus misalnya kalau Pak SBY kan punya cara tersendiri. Misalnya caranya dengan fit and proper test, satu-satu digilir, orang tahu. Walaupun itu juga ada resiko, belum tentu semua orang yang dipanggil itu kemudian menjadi menteri, dan tentu akan ada embarrassment juga, akan malu juga gitu ya. Mungkin sudah ada yang pasang tenda dan sebagainya gitu ya untuk syukuran. Nah, saya kira ini akan menjadi masalah di awal
pemerintahan, formasi kabinet ini. Dan saya kira harus ditunjukkan, kita berharap bahwa postur atau formasi kabinet yang akan datang itu betul-betul kabinet yang bersih, kabinet yang betul-betul diisi oleh yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, dan juga akseptabilitas gitu ya. Dan akseptabilitas itu juga menyangkut, saya kira masyarakat menunggu sekarang. Misalnya kalau profesional kita tentu setuju, tetapi profesional parpol, nah ini bisa menjadi masalah. Karena ini kan nomenklatur baru nih dalam politik kita. Profesional parpol itu kan harusnya cukup ya memang menteri dari parpol, tapi yang mungkin menguasai di bidangnya. Nah ini saya kira yang ditunggu oleh masyarakat itu ya, jadi betul-betul satu postur kabinet yang diharapkan bisa menjadi dream team, karena kita ingin pemerintahan ini juga sukses, berhasil memenuhi janji-janji yang memang cukup banyak janji-janjinya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan bermanfaat, bisa mensejahterakan masyarakat, dan tujuan-tujuan yang ada di dalam rancangan itu bisa tercapai oleh para menteri yang merupakan pembantu presiden ini. Ini yang saya kira. Nah, ketika KPK membuat satu stratifikasi, klasifikasi merah, jambu, kuning, itu sebenarnya satu judgement, ya. Pertanyaan juga bagi KPK, kenapa yang merah itu kok didiamkan merah? Kenapa tidak diusut sekalian, ya? Atau yang merah jambu itu kenapa kok bisa ada merah jambu? Apakah memang di dalam kasus-kasus itu ada prioritas, atau memang ada yang dikesampingkan? Kenapa itu baru muncul sekarang? Kenapa bisa ada satu statement kalau dia yang dipilih nanti 2 minggu lagi akan ditangkap? Nah ini menimbulkan lembaga KPK menjadi lebih berkuasa ketimbang lembaga kepresidenan. Ya ini masalahnya. Kita sangat mendukung KPK untuk memberantas korupsi, tetapi juga kita harus mengikuti aturan ketatanegaraan kita yang sesuai dengan konstitusi kita. Saya kira itu, Pak Karni. Terima kasih. Atau jangan-jangan malah DPR perlu memberikan wewenang kepada KPK untuk membeli rapor. Ya ada kan ketua aja sekarang kan, di revisi undang-undang KPK diberi wewenang sekalian untuk kasih rapor. Baik, sekarang saya ke PDIP. Sebentar. Oh, oke. Saya minta waktu barang 1 menit untuk menanggapi saudara saya Pak Fadlizon. Yang pertama, Mas Fadlizon atas nama Koalisi Indonesia Hebat menyampaikan terima kasih kepada Koalisi Merah Putih yang kemarin hadir full pada saat pelantikan Presiden. Itu sebuah jiwa besar yang bagus. Saya ingin menunjukkan bagaimana niat kami kepada Anda. Yang kedua adalah, yang pertama tentang seleksinya. Tertutup sekali, Mas. Saya tim transisi yang sudah mengikut bersama dengan Pak Jokowi selama 7 bulan terakhir tidak tahu. Saya tidak tahu, dan menurut saya itu yang terbaik. Terus kenapa dengan KPK? Saya mencoba sedikit mensitir lagi apa yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya sebuah proses yang biasa. Pak Jokowi adalah orang yang tentu saja tidak tahu semua hal. Saya sebelum berteman dengan Pak Fadlizon misalnya, atau katakanlah misalnya saya mau bermitra dengan Pak Fadlizon, saya pengen tahu dulu dong. Yang saya tahu kan Pak Fadlizon cakep, bajunya bagus, arlojinya mahal, kira-kira gitu ya. Tapi kan saya tidak tahu siapa di sekitarnya Pak Fadlizon. Boleh dong saya melakukan check and balance di sekitarnya. Itu hal yang biasa saja menurut saya. Dan ketika kemudian ada catatan dari orang yang memberikan itu tergantung kepada saya sebagai orang yang mau berteman dengan Pak Fadlizon. Saya bawa pada kasus Pak Jokowi, seperti itulah. Saya setuju yang dikatakan oleh Pak Johan tadi, keputusan tentang menggunakan atau tidak menggunakan dari apa yang telah diserahkan kepada KPK menyangkut nama itu adalah prerogatifnya Presiden. Dan saya rasa juga KPK tidak akan menghalangi itu. Cuma kan yang namanya meminta pendapat gitu loh. Saya meminta pendapatnya Pak Yasona Lawli. Ketika saya diberi pendapat, oh kamu nggak benar, kan nggak benar juga kalau kayak gitu kan. Jadi menurut saya begini Pak Fadlizon, saya butuh dukungan Anda sebagai pemikir, sebagai orang cerdas, anak muda yang hebat. Mari bersama-sama kita mendukung kebijakan yang baru ini, terobosan yang baru ini. Saya yakin kok ini yang terbaik bagi bangsa kita. Apapun bendera yang ada sama kita gitu. Makasih. Sedikit aja. Kita mendukung, sebentar. Kita ini mendukung
Ya, itu hak prerogatif presiden. Jadi presiden itu mau melakukan fit and proper test. Bahkan saya bilang kalau itu didapat dari mimpi pun kita tidak ada masalah, gitu ya. Ya, yang paling penting itu orang yang tepat, kan begitu, yang kita harapkan. Jadi tidak ada masalah itu. Yang kita masalahkan tadi cara ini apakah tepat atau tidak, kan itu. Niatnya sih tepat. Ya, terima kasih. Baik. Dikit tuh Akbar. Nasdem dapat berapa menteri? Abang, saya Ya ini di luar tiga, Betul. 3 kursi katanya. 3 ya? Loh kok Pak Karni lebih tahu dari saya? Enggak, apa benar konfirmasi? Saya enggak tahu. Wartawan kan harus konfirmasi. Iya, saya berpangkat kolonel di Partai Nasdem. Ada jenderalnya bernama Pak Surya Paloh dan kami tidak pernah mencoba masuk ke ruang itu. Saya hari ini tadi pagi juga TV One mewawancari saya. Malam ini saya dapat telepon dari Pak Surya Paloh atau Pak Jokowi, kamu kembali jadi camat di kampung saya, kembali jadi camat di kampung saya. Nah, soalnya saya itu kalau 3, saya berharap teman saya Akbar Faisal masuk di dalam itu. Terima kasih Bang, terima kasih. Sekarang Pak Yasona Lauli. Baik, terima kasih. Saya kira Pak Presiden Jokowi mencoba menciptakan satu budaya baru dalam praktek ketatanegaraan untuk memilih pejabat negara. Mungkin secara hukum kriteria merah dan hijau atau kuning itu dari KPK mungkin saja kurang sesuai dengan Ajas Presumption of Innocence. Tetapi saya kira belakangan ini bahkan Ajas Presumption of Innocence ditarik seluas-luasnya. Menjabat sudah tersangka nggak mundur-mundur, bahkan tidak dimundurkan. Nah, yang diperkenalkan di sini saya kira etika, etik. Kita hendak masuk ke ranah itu. Saya kira pemerintahan sekarang mencoba masuk ke ranah etika pemerintahan yang baik. Kalau di Jepang jatuh pesawat terbang, Menteri Perhubungannya tahapannya sudah tingkat itu. Kita belum sampai di situ. Di sini saja kita bermain sudah ribut. Kita sudah mulai bertengkar. Saya kira budaya ini adalah satu terobosan yang perlu kita hargai. Ya, bahwa kita menyerahkan kewenangan ke KPK, saya kira inilah lembaga yang kredibel pada saat ini untuk menilai orang-orang yang menurut data-data yang ada di KPK punya rekam jejak yang ada merah, ada kuning, ada hijau, gitu ya, ada pink. Nah, yang dicari di sini saya kira bukan berarti presiden mendegradasi kewenangannya. Dia meminta opini bahwa kewenangan itu sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Kalau presiden berani mengatakan saya memakai orang ini yang pink ini karena saya yakin dia pada suatu saat seorang yang baik dan kita lihat dia mungkin saya akan minta bertobat atau bagaimana. Karena orang yang hijau saja belum tentu Pak ini tadi Pak Johan Budi juga mengatakan yang hijau saja bisa saja kemudian tergoda melihat itu kan, tetapi itu paling tidak ada. Bapak Presiden punya indikator, punya alat ukur yang kredibel untuk menentukan orang ini saya angkat karena rekam jejaknya baik. Dan dari apa yang kita dengar dari pidato Bapak Presiden, dia mencari pengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi di sini kata kunci saya rasa mengabdi, bekerja, mengajak seluruh anak bangsa untuk bekerja. Dan meninggalkan mari kita mencoba ya sekarang ini dalam praktek-praktek birokrasi yang boleh kita katakan sangat syarat dengan praktek-praktek yang tidak terpuji itu, mari kita tinggalkan. Kita bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun bangsa yang lebih besar ini. Dan dia mengatakan bahwa untuk bisa sampai di sana saya memerlukan orang-orang yang kredibel. Saya memerlukan orang-orang yang dari rekam jejaknya teruji. Karena hanya sapu yang bersih misalnya bisa menyapu bersih. Paling tidak dia punya alat ukur itu. Bisa saja terjadi barangkali karena tanggung jawab ada pada Bapak Presiden, dia memilih mengambil suatu keputusan, wah ini masih bisa tolerable. Menurut dia itu tanggung jawab dia. Karena KPK hanya memberikan rekomendasi. Ini list, take it or leave it, kan begitu.
Ya, Karena tapi itu Bapak, pernyataan salah satu komisioner KPK sore ini, kalau yang merah diambil juga itu nggak benar dong. Gak bisa 2 minggu udah dia tangkap. Itu bisa saja terjadi. Tetapi kan dalam hal ini presiden sudah punya alat ukur itu, dan dia pasti kalau dia memilih orang itu pasti dia mengambil risiko itu. Paling tidak Bapak Presiden Pak Jokowi sudah punya tidak hanya isu-isu atau apa yang dikatakan dari luar, informasi yang tidak kredibel. Orang ini tidak benar, orang ini cacat moral, orang ini, saya kira apa yang dilakukan ini adalah merupakan alat oleh Bapak Presiden untuk Pak Jokowi untuk memilih orang-orang yang menurut dia paling tidak pada awal pemerintahannya tidak memberi beban awal. Bisa dibayangkan nggak, misalnya baru seminggu bekerja udah masuk Tempo, membuka cover utama, wah ini bisa celah ke-12 gitu. Ya, ini kan menjadi beban. Konsentrasi presiden yang menuntut kerja pasti terganggu ya. Jadi saya berharap benar bahwa inilah, saya kira ini bagian dari satu revolusi mental ya, memperkenalkan satu sistem yang benar, meningkatkan etika pelaksanaan pemerintahan. Kalau pada saat awal saja sudah ada upaya yang sangat keras bahwa orang-orang yang jujur, orang-orang, katakanlah orang-orang relatif atau bersih yang memimpin pemerintahan, saya percaya benar kalau pada saat yang akan datang ada indikasi saja, presiden pasti dengan tidak sungkan-sungkan mengatakan ground. Tapi bagaimana kalau yang merah-merah itu ternyata dari PDIP, gimana coba? Oh, itu konsekuensi dari suatu pilihan. Walaupun warna merah kan disukai PDIP. Oh ya, kalau merah itu pasti PDI Perjuangan. Bahwa itu datang dari KPK, saya tidak yakin itu gitu. Ya, tapi kasihan yang mengusulkan jadinya. Ya, saya tidak bukan ya, kita tidak mengatakan bahwa, saya yakin sekali bahwa setiap partai mengusulkan orang-orangnya. Kadang-kadang kan informasi, karena ketua umum partai bukanlah KPK juga, tentu dia tidak punya informasi tentang hal itu. Itu fair. Kalau kami di Ibu Ketua Umum kami mengatakan, kalau kamu ketahuan begini-begini, you tanggung sendiri risikonya, itu clear. Ya, dalam rakernas kalau untuk akan mendukung langkah Pak Jokowi tersebut. Kalau komitmen itu, kekuasaan memang selalu menarik perhatian untuk orang-orang yang ingin korupsi. Karena itu hati-hati sama orang yang mengejar kekuasaan itu. Bang Herbert, penulis Amerika, kita lihat sejenak. Sekarang saya ke Pak Kwik Kianggi. Beliau adalah bekas menteri zaman Ibu Mega. Saya kira waktu itu belum ada sharing dari KPK. Dan bagaimana Pak Kwik melihat apa yang terjadi sekarang? Ya, pertama saya ingin langsung menyambung saja topik yang paling akhir dibicarakan. Memang tidak ada, jangankan presiden, direktur sebuah perusahaan siapapun yang ingin memberikan kepercayaan kepada orang itu harus mencari informasi kiri kanan. Akan tetapi informasi itu sangat rahasia, bahwa yang bersangkutan mencari informasi saja tidak ada yang tahu. Mengapa sekarang harus diekspos sampai seperti ini dan menimbulkan banyak salah paham, itu satu. Kedua, saya walaupun kader PDIP, saya sendiri mulai meragukan sampai di mana yang dijanjikan itu mengenai konsistensi dan kebersihan. Oleh karena pertama-tama Pak Jokowi mengatakan 34 itu terlampau gemuk, akan dijadikan 18. Kemudian yang pertama mengatakan itu adalah Sofyan Wanandi di media massa dengan foto warnanya yang mengatakan tidak mungkin dikecilkan menjadi 18 segera. Disusul oleh Pak JK, langsung Pak Jokowi membuat menjadi 18. Lantas Pak Jokowi mengatakan lagi second kabinet. Tidak ada pertimbangan partai, harus profesional dan tidak takut partai.
saya akan memberi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Rakyat akan menilai bahwa para anggota DPR itu lalu sifatnya lalu menjurus kepada memusuhi partai politik. Aneh. Partai politik itu infrastruktur politik, organisasi yang diciptakan khusus sebagai wadah untuk orang yang tertarik menyelenggarakan negara, dimusuhin oleh orang yang menjadinya calon presiden oleh partai politik. Jadi saya bingung sekali walaupun sebagai kader, karena saya tidak terlibat di dalam transisi dan lain-lain. Terus kemudian belum apa-apa sudah menyatakan 16 dari 34 itu untuk partai politik tanpa mengetahui siapa orangnya. Seandainya semua partai politik mengajukan nama tidak sampai 16, bagaimana? Jadi ini yang sangat membingungkan saya. Lalu kemudian reformasi birokrasi. Apa wujudnya reformasi birokrasi? Apa-apanya itu apa? Reformasi birokrasi dari 34 mestinya akan diciutkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai jumlah PNS, lebih-lebih lagi. Sejak lama jumlah PNS itu 4 juta yang terlalu banyak, dan sudah lama disinyalir bahwa itu tidak pernah berkurang, tetapi bertambah terus. Jadi yang dinamakan second kabinet dan ahli, katanya kabinet ahli ini di dalam ilmu organisasi tidak ada keahliannya. Oleh karena di dalam ilmu organisasi di mana-mana sejak dulu itu sudah dikenali oleh Parkinson dengan Parkinson's Law yang mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan, dirinya dianggap penting. Sebagai yang ditontonkan penting itu adalah asistennya. Aslinya merasa penting. Jadi organisasi itu by definition itu meluas. Bukan hanya di pemerintahan, akan tetapi di perusahaan. Karena itulah di mana-mana di negara yang normal, itu baik perusahaan maupun kementerian dari waktu ke waktu dijadikan management audit atau personal audit. Jadi diciutkan. Di sini tidak pernah ada upaya untuk menciutkan. Lalu kemudian prinsip yang paling mendasar dari organisasi juga dilanggar, yaitu bahwa organisasi itu ada dua. Kebiasaan umum yang salah adalah bahwa strategi mengikuti struktur, bukan sebaliknya. Ini strukturnya ditentukan dulu, apa 18, apa 34, apakah 16 dari partai, baru strateginya. Padahal sebenarnya presiden harus diwawancarai habis-habisan terlebih dahulu. Anda ini mau mencapai apa? Anda ini ingin merubah apa? Konkret, detail, komplit, Anda ini mau apa? Sesudah itu para ahli organisasi itu membawa data itu, merenung, baru mengajukan usulan strukturnya. Nah, ini sama sekali tidak ada. Saya yakin kalau itu diadakan, jumlah pegawai negeri tidak akan sebanyak ini. Ada kementerian yang jumlah pegawai negerinya puluhan ribu dan lain-lain, itu juga tidak dijalankan. Nah, sedangkan di negara-negara yang normal seperti yang saya katakan tadi, itu hal yang sangat wajar. Dan ini berkaitan sangat erat dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena kalau jumlah pegawai negeri, PNS, jumlah para pejabat yang diberi kekuasaan itu kecil, maka mengontrolnya bahwa dia tidak korupsi lebih mudah, dan tindakan-tindakan preventifnya juga lebih efektif. Kalau kecil jumlahnya, maka gaji bisa dinaikkan setinggi mungkin. Gaji dinaikkan setinggi mungkin sampai sama atau melebihi manajer-manajer perusahaan swasta. Oleh karena dia mengabdi kepada rakyat yang jauh lebih besar daripada mengabdi kepada seorang kapitalis, ya. Sehingga dengan demikian, tetapi kalau gaji yang sudah mencukupi atau bahkan lebih dari cukup itu diberikan dan masih korupsi, itu mesti ditembak mati. Hukumannya mesti ditembak mati, karena tidak ada alasan lagi. Nah, ini prinsip-prinsip ini sebetulnya secara internal di dalam litbang PDI, di Megawati Institute, di mana-mana itu sudah dikemukakan, bahkan sudah dicetak, tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Gitu. Jadi ini adalah urusan yang ditanyakan oleh Pak Karni, tapi mungkin dikembangkan mengenai hal-hal lain nanti. Kemudian ada satu hal mungkin nanti kalau topiknya lagi. Ya, menurut Pak Kwik, ini kenapa setelah dibilang akan kabinet ramping, jadinya besar lagi, bahwa profesional, jadinya ada politik yang juga diharapkan profesional juga
orang profesional yang dalam partai politik. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena mumpung di sini ada tim dari rumah Transisi. rumah apa namanya? Ya, rumah transisi ya. Itu supaya diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan, orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts, dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul, karena kabar ini sangat meluas. Lalu kemudian apa peran Sofyan Wanandi? Memang dia ketua umum Apindo. Mengapa harus muncul di mana-mana? Itulah yang justru memperkuat bahwa para Taipan ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang, akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain? Jangan salah paham, kalau saya mengatakan ini adalah atas kecintaan saya terhadap PDIP, partai saya yang saya pernah berjuang mati-matian dan yang menjadi pendukung utama. Kalaupun Pak Jokowi dianggap orang kos-kosan, bukan kader yang dari awal sudah mati-matian berjuang, akan tetapi kaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi sangat erat. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak Arya. Tapi mungkin strategi aja yang beda. Kalau Pak Jokowi kasihkan daftar kabinet kepada KPK, Pak SBY dulu memanggil orang-orang yang dianggap kandidat untuk jadi menteri, walaupun tidak semua yang dipanggil ternyata jadi menteri. Artinya jangan-jangan dengan memanggil itu dia memancing input dari mana-mana. Saya lihat ada strategi yang berbeda dalam hal ini. Pak Kwik, gimana pandangannya ini? Ya, menurut pendapat saya urusan menteri dan tidak menteri ini kan banyak yang sensitif untuk menteri-menteri yang bersangkutan nanti, calon menteri yang tidak jadi menteri atau menteri yang sudah terpilih lalu bermasalah. Jadi ini implikasinya sangat besar. Oleh karena itu di mana-mana di dunia tidak ada yang prosesnya seperti ini. Bahwa Indonesia melompat dari kondisi yang semi diktatorial lalu menjadi bebas seperti ini, itu saja sudah sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi kalau semua dibuka seperti ini, maka pembukaan transparansi ini lalu bukan transparansi biasa lagi. Transparansi ini sudah menjadi sebuah alat untuk mendemonstrasikan ini loh saya, luar biasa terbukanya. Yang tidak pada tempatnya. Boleh mencari informasi di mana-mana, akan tetapi secara diam-diam tidak dibuka sampai seperti ini. Menurut Pak Kwik, di luar presiden dan wakil presiden, siapa seharusnya yang cukup berperan besar menentukan kabinet? Apakah ketua partai pemenang atau cukup presiden dan wakil presiden? Yang saya amati di seluruh dunia, itu hakikat dari partai politik adalah organisasi bagi orang-orang yang memang berminat di dalam penyelenggaraan negara. Untuk itulah ada partai politik. Kalau dalam bidang lain ada perhimpunan tenis, pemain tenis, perhimpunan sepak bola. Tetapi di negara kita lalu menjadi lucu. Partai politik yang dimaksud sebagai organisasi untuk orang-orang yang tertarik betul-betul untuk ikut penyelenggaraan negara, justru oleh pimpinan partai politik sendiri, justru oleh Pak Jokowi sendiri sangat dicurigai. Justru secara sebelum a priori sudah dikatakan bahwa saya tidak akan mencari dari partai politik. Nah, ini yang aneh sekali sebetulnya. Sehingga dengan demikian anggota DPR dipilih secara langsung.
akan tetapi langsung dicurigai. Nah, kader-kader dari partai politik yang sejak awal sudah membaktikan dirinya, oleh karena sudah, katakanlah bahwa politisi dan negarawan itu bukan orang-orang yang idealis, katakanlah demikian, tetapi dia sudah memilih profesi itu gitu. Akan tetapi justru profesi yang dipilih sejak awal, sejak muda, dan terus-menerus memperhatikan masalah itu justru yang paling dicurigai gitu. Memang dunia politik adalah dunia yang kotor dalam arti tidak bisa membedakan mana yang negarawan, mana yang political animal, dan semakin lama memang semakin banyak political animal, tapi itu tidak mengurangi adanya keharusan membersihkan dunia politik ini, karena itu sangat penting. Disinilah fondasi daripada penyelenggaraan negara. Ya, Pak Jokowi memang mau menegaskan bahwa kabinet ini hak saya dengan wapres, sehingga orang politik jangan ikut-ikut campur. Ya, itu yang dikatakan. Akan tetapi mengapa sekarang dikatakan bahwa para politisi mendapat jatah yang demikian banyak, hampir separuh, tanpa mengetahui siapa orangnya? Itu kenapa? Ini yang untuk saya merupakan suatu tanda tanya besar. Mengapa dari mengatakan bahwa jumlah menteri akan terbatas pada sedikit sekali, menyebut angka 20 kalau tidak salah atau sekitar itu, lalu kemudian dibantah oleh Sofyan Wanandi yang mengatakan dibantah oleh Pak Yusuf Kalla, langsung lalu membengkak lagi jumlah menteri, lalu kemudian bahkan dikatakan bahwa separuh dari itu, hampir separuh dari itu dari partai politik lagi. Jadi saya yang mengikuti, kader yang mengikuti, saya sampai sekarang masih kader PDIP, yang mengikuti ini menjadi bingung terus terang. Nah, saya tahu setelah ini saya akan dihujat oleh orang PDIP yang baru, tapi saya kader yang lama dan saya mencintai partai saya. Kader yang mencintai partainya harus jujur mengatakan apa yang salah dan apa yang benar. Terima kasih. Baik, Bung Sitompul. Saya harus menjawab ini dulu. Saya mohon waktu untuk menjawab. Tapi jangan semua pembicara Enggak. jawab lagi. Saya berjanji ini yang terakhir saya tangkap karena ini penting. Apalagi menyebut 9 taipan. Ada 3 poin Pak Kwik yang sangat saya hormati. Apa yang Bapak sampaikan. Saya buat menjadi cepat saja. Yang pertama, kenapa terbuka ke KPK? Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan komitmen dukungan kepada KPK. Saya yakin betul Pak Kwik sebenarnya tidak ingin mempersoalkan ini. Saya yakin betul soal itu. Yang kedua, tentang kenapa sampai 34 sementara sebelumnya bla 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 bla. Panjang ceritanya Pak Kwik, nanti Saudara Profesor Dr. Saldi Isra menjelaskan, karena tim yang dipimpin oleh Andi Wijayanto, salah satu deputi itu yang bertanggung jawab dalam hal arsitektur kabinet, itu melibatkan 4 pihak. UGM, ada nanti Pak Saldi yang menjelaskan. Apa intinya Pak? Kita di tim transisi itu ada 4 skenario. Skenario yang biasa itu 34, yang hardnya itu 20 Pak. Tapi kan kita harus realistis Pak. Ada pilihan yang harus kita ambil. Kira-kira begini penjelasan yang mudahnya. Kami tanya teman-teman, kalau kemudian tiba-tiba kita jadikan 20 kementerian saja, dan itu bisa saja dilakukan, apa yang akan kita hadapi? Oh ya, setidaknya 1, kita akan menghabiskan 2 tahun pertama untuk berkelahi tanda petik menyangkut soal ini. Bapak ingat Kementerian Penerangan dulu? Pada saat yang bersamaan banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru, termasuk tentang jepitan fiskal yang membuat saya dihujat oleh beberapa media karena dianggap dan juga dituding oleh pemerintahan sebelumnya ngerecokip, mencampur, mengambil alih tugas-tugas pemerintahan yang lama. Intinya Pak Kwik, ini adalah langkah yang moderat yang diambil supaya kita bisa fokus yang lain. Di mana reformasi birokrasinya? Banyak Pak. Saya berikan satu contoh pada Bapak, sekaligus menjawab pertanyaan, Presiden ini sebenarnya tahu nggak apa yang harus dilakukan? Rumah transisi diadakan untuk itu Pak. Menjawab itu saya ingin memberi contoh Pak. Saya kebetulan bertanggung jawab dalam hal transportasi publik dan perumahan. Kami memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau bisa mengurangi kemacetan, kita bicara tentang Jakarta saja dulu, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wali kota Taiwan, Taipei, yang sekarang menjadi Presiden Taiwan. Apa itu? Karyawan
tidak perlu datang ke kantornya. Ada keluhannya Pak Ahok sebagai gubernur, bagaimana karyawan datang pagi-pagi, rapi, masuk kantor, tanda tangan, main game, pada jam kantor pulang, membuat macet jalan. Kita mencoba, saya tawarkan konsep, mereka mengerjakan saja di rumahnya pekerjaan yang bisa dilakukan. Bagaimana pengecekannya, bisa kita ciptakan sistemnya. Tapi ternyata itu terlalu ekstrim, Pak. Nah, yang terakhir, saya mau tanggapi Bapak soal 9 Taipan. Jujur Pak, saya kebetulan agak dekat pada Pak Jokowi selama ini, bukan dekat, mengikutinya. Karena saya adalah anak buah. Saya baru mendengar ini Pak, sempat sih samar-samar, tapi saya berikan jawabannya begini Pak. Saya sempat tanya sama Pak Jokowi, Pak, mohon maaf Pak, rekomendasi saya agak ekstrim Bapak untuk mengurangi kemacetan Pak. Pertumbuhan mobil di Jakarta Pak, Jabodetabek 250 mobil setiap hari, motor 4.722 motor setiap hari, 60 sepeda motor setiap jam. Lantas apa yang harus dilakukan? Pak, saya mau tanya Pak, apakah Bapak ada komitmen dengan pabrikan otomotif yang kemudian ini akan digergaji kebijakan ini? Apa dia katakan? Sorry Mas Akbar, tidak ada komitmen apa-apa. Kalau itu yang kita harus lakukan, kita harus lakukan. Saya yakin di situ bahwa ternyata beliau tidak terlilit oleh yang Bapak istilahkan dengan 9 naga itu atau 9 Titan itu. Itu jawaban saya Pak. Kita rehat sejenak.